Shalom, kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami sementara kami mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan, biar supaya Engkau mengurapi setiap yang mendengar firman Tuhan ini. Dan juga urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah disiplin rohani. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan harus ada pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu bukan hanya hadir di gereja, hadir di kebaktian, tetapi juga pertumbuhan rohani dapat dilihat di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup yang terus-menerus. Semakin hari, semakin terang. Itu perkataan yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 18. Bahwa jalan orang benar itu semakin hari semakin terang. Sampai kepada terang yang sempurna. Terang rembang hari, tengah-tengah hari. Saudaraku, mula-mula dengan fajar, kata firman Tuhan. Masih sedikit cahaya, tetapi kemudian lebih hari, lebih terang. Itu perubahan. Itu adalah perubahan yang terus-menerus terjadi pada anak-anak Tuhan. Nah, Rasul Paulus oleh tuntunan Roh Kudus menulis ini pada usia 50 tahun. Dia sudah melayani 20 tahunan. Dia sadar pentingnya disiplin supaya hidupnya berhasil di mata Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka punya sifat disiplin diri yang kuat. Orang yang tidak disiplin akan mempunyai karakter seperti ini. Yang pertama, malas. Yang kedua, banyak menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, mencari kesenangan-kesenangan yang tidak berguna. Yang keempat, dalam bekerja, kinerjanya merosot. Disiplin ini berasal dari kata discere yang artinya belajar. Ini dari kata bahasa Latin. Dan kemudian kata ini berkembang menjadi disiplina dan artinya pengajaran, pelatihan. Tadinya hanya belajar, tetapi kemudian menjadi pengajaran, pelatihan. Dalam bahasa Inggris, disciple, yaitu pengikut, murid. Nah, kata ini dalam perkembangannya berarti sekarang kepatuhan terhadap peraturan dalam pelatihan untuk taat pada peraturan yang ada.
Sekali lagi, di dalam perkembangan yang terakhir adalah kata ini menjadi kepatuhan terhadap peraturan dan pelatihan untuk taat pada peraturan-peraturan itu. Jadi saudaraku, kita harus latih diri kita supaya kita taat melakukan. Kita harus latih diri kita supaya ada patuh terhadap peraturan-peraturan. Nah, saudaraku, itu kita harus tunduk pada pengawasan, tunduk pada pengendalian diri. Nah, kita lihat yang kedua adalah latihan untuk mengembangkan diri supaya berkelakuan tertib. Nah, saudaraku, kita kembali lagi kepada ini. 1 Korintus 9, kita ambil ayat mas kita, ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudaraku, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ada latihan yang dilakukan. Latihan badani. Kata firman Tuhan, ada latihan badani. Tetapi ada juga latihan rohani. Latihan badani untuk mendapat disiplin jasmani. Untuk latihan-latihan para atlet. Tetapi latihan rohani itu untuk pertumbuhan rohani. Karena tanpa pertumbuhan rohani, kita mungkin saja kita hanya menjadi Kristen-Kristen KTP. Kristen-Kristen yang tidak bertumbuh, Kristen yang tidak berkembang. Nah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam kita untuk membuat diri kita ini menjadi disiplin rohani? Yang pertama adalah disiplin terhadap firman Tuhan. Kehidupan Kristen yang normal adalah semakin bertumbuh dalam rohani. Semakin bertumbuh dalam pengetahuan tentang kebenaran. Semakin bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Itu harus berkembang. Kalau dulu kita hanya tahu sedikit, dulu kita masih gelap banyak hal. Tetapi itu harus bertumbuh, harus berkembang. Kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, mengatakan bahwa semakin melimpah dalam pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan firman Tuhan. Semakin bertambah, semakin melimpah. Dan sehingga kamu dapat nantinya pengertian dari firman Tuhan itu. Saudaraku, nah kita harus lakukan disiplin firman Tuhan. Disiplin terhadap firman Tuhan. Jadi bahwa kita harus latihan. Latihan berarti bukan instan. Ada proses. Bukan satu kali cukup. Bukan sekali-sekali kita latih diri kita dengan firman Tuhan. Tetapi ini perlu setiap hari. Saudara bayangkan, firman Tuhan adalah makanan untuk jiwa kita.
makanan rohani kita. Saudaraku, coba berhari-hari saudara tidak makan untuk secara jasmani, untuk tubuh jasmani, maka tubuh jasmani semakin lemah. Dan satu saat akan masuk di dalam sakit kurang gizi. Akan menjadi malnutrition, menjadi penyakit macam-macam. Saudaraku, sama dengan keadaan rohani. Kalau kita tidak makan makanan rohani untuk jiwa kita ini, untuk tubuh rohani kita, maka tubuh rohani kita semakin lemah. Dan kita tidak akan seperti yang dikatakan oleh Filipi tadi, bahwa supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Tuhan. Dan supaya kamu penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk kamu nanti memuliakan Allah dan memuji Allah. Saudaraku, itu sebabnya lakukanlah disiplin rohani dalam disiplin terhadap firman Tuhan. Setiap hari ambil waktu, baca firman Tuhan. Baca saja tidak cukup, merenungkan, bahas lagi, pikirkan. Saudaraku, sambil saudara melakukan hal-hal yang lain, saudara pikirkan lagi firman Tuhan yang saudara baca. Renungkan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan itu, supaya engkau dan renungkan, perkatakan dan renungkan, sehingga engkau berhasil di dalam kehidupanmu. Dikatakan bahwa supaya engkau dapat mengikuti segala yang tertulis di dalamnya. Supaya bisa ikut apa yang tertulis di dalamnya. Dan supaya engkau akan berhasil dan beruntung. Nah, saudaraku, biar kita ingat bahwa kita harus disiplin terhadap firman Tuhan. Yang kedua, apa latihan lagi yang kita harus lakukan? Yaitu dalam disiplin rohani, disiplin terhadap doa. Saudaraku, kita perlu kekuatan supernatural untuk menghadapi hidup ini. Karena firman Tuhan berkata hari-hari ini jahat. Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap remeh kekuatan doa. Sebab itu mereka hanya doa kalau untuk makan, mereka doa kalau untuk tidur. Karena ada orang-orang yang takut kalau nanti dia tidur lalu gak pernah bangun lagi. Saudaraku, itu sebabnya dia mau doa waktu dia mau tidur. Saudaraku, bukan itu tujuannya. Tapi doa adalah nafas kita secara rohani, nafas di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, maka tubuh jasmani ini mati. Sama juga kalau doa itu tidak ada, doa yang naik ke hadirat Tuhan, doa yang dikatakan oleh firman Tuhan ditampung oleh Allah di dalam kirbatnya. Ditampung oleh Allah doa-doa orang kudus. Nah, saudaraku, doa itu kita mendapat kekuatan supernatural. Saudaraku, kita tidak mampu untuk menghadapi semua sendiri. Nah, kekuatan doa dahsyat. Coba kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18.
Yakobus 5. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, nah besar khasiatnya, kata firman Tuhan. Kekuatan doa dapat menembus hal-hal yang mustahil bagi manusia. Yesus saja selalu berdoa. Saudaraku, kalau kita jarang berdoa, siapa kita? Yesus saja pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan dia pergi ke suatu tempat untuk berdoa. Saudaraku, Yesus yang adalah Allah. Yesus yang melakukan hal-hal yang dahsyat di bumi ini waktu dia ada di bumi. Dia berdoa setiap kali. Tetapi kita malas berdoa. Kita nggak mau berdoa. Nah, saudaraku, Yesus pada waktu mau menghadapi salib, dia pergi ke Getsemani untuk berdoa. Semua dengan doa. Tetapi harusnya kita malu kalau kita jarang berdoa. Kita bandingkan diri kita dengan Yesus. Yesus saja berdoa. Siapakah kita? Nah, dikatakan oleh Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka yang untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu Lukas 18 ayat 11. Itu dikatakan bahwa Yesus memberi perumpamaan dan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudaraku, mari kita pentingkan diri kita untuk tekun dalam berdoa. Bukan hanya kalau ada persoalan baru kita berdoa. Saudaraku, itu doanya ada motivasi. Tetapi kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa karena kita adalah anak Tuhan. Kita ada hubungan akrab dengan Tuhan. Menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah disiplin terhadap penyembahan kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap kali kita adakan penyembahan pribadi kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup dalam penyembahan. Penyembahan itu harus jadi prioritas pertama dalam hidup orang percaya. Saudara tahu hadirat Tuhan, itu hadirat Tuhan dalam bahasa Ibrani sama dengan wajah Tuhan. Hadirat Tuhan itu bahasa Ibrani panim. Wajah Tuhan juga panim. Itu sebabnya ada doa-doa dikatakan bahwa biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Maksudnya hadirat Tuhan turun kepadamu. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Supaya hadirat Tuhan memenuhi engkau. Nah, hadirat Tuhan hanya bisa turun kalau ada penyembahan. Karena kita menyembah Dia. Kita itu dalam bahasa Yunani, penyembahan adalah proskuneo. Tersungkur, bersujud di hadapan Dia. Karena Dia sembahan kita. Dia sembahan kita, gak ada yang lain. Itu sebabnya penyembahan harus hidup di dalam hidup kita.
Dan saudaraku, yang terakhir, disiplin terhadap ibadah. Hari Minggu pagi banyak orang pakai untuk berolahraga. Firman Tuhan berkata bahwa berolahraga itu terbatas baiknya. Terbatas. Tetapi kalau kita beribadah itu lebih banyak kegunaannya. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji. Janji Tuhan ada dalam ibadah. Apabila engkau beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan tidak ada seorang pun dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Ibadah mengandung janji. Baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jadi kita harus tunjukkan kesetiaan kita dalam ibadah. Dan kita beribadah itu, kita memelihara sabat di hadapan Tuhan. Ada banyak kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, tidak peduli sabat. Padahal Tuhan berkata, hormatilah hari sabat. Kita harus punya hari sabat. Saudaraku, itu sebabnya latihlah dirimu untuk disiplin rohani. Yang pertama, firman Tuhan. Latih untuk firman Tuhan. Yang kedua, latih untuk berdoa. Yang ketiga, latih untuk penyembahan yang terus-menerus kepada Tuhan. Yang keempat, latihlah diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kepada kami satu tuntunan untuk disiplin rohani. Tuhan ajarlah kami. Mungkin kami dalam segi membaca firman, merenungkan firman, kami belum sampai ke sana. Roh Kudus tuntun kami. Tuhan, mungkin dalam doa kami hanya doa-doa egois, doa untuk diri kami, untuk kesenangan diri kami saja. Tetapi ajarlah kami bahwa doa itu adalah doa persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, ajar kami juga dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga kami selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Selalu kami merasakan hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kami minta Tuhan supaya kami punya disiplin untuk beribadah. Khususnya pada masa-masa COVID ini. Tuhan, biar supaya ibadah kami itu tetap jalan. Walaupun sendiri di rumah. Walaupun hanya berdua di rumah. Tuhan, biar supaya tetap jalan. Supaya kami tetap menghormati hari Sabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para dokter, para perawat yang menangani COVID. Tuhan, beri mereka imun sistem yang tinggi. Kami berdoa untuk Tuhan, Engkau sembuhkan orang-orang yang sakit coronavirus. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang di PHK, yang belum dapat pekerjaan. Tuhan, pelihara mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang perusahaan-perusahaannya bangkrut. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, biar Tuhan lindungi dan pelihara. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangun berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.